Om Swastiastu. Om Mawighnamastu Namo Siddham. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaham. Om Siddhirastu Tadastu Yunamah Swaha. Umat sedharma para pemirsa Bali TV dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang I Gede Arum Gunawan pada kesempatan ini kembali menyapa umat sedharma untuk menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma yang tertuang dalam kitab suci sastra-sastra suci Weda sebagai pedoman dan petunjuk melakoni menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kita masih ada dalam kondisi pandemi. Maka dari itu jangan abai dan lalai. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan taat dan disiplin. Lakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Serta nantinya siap untuk divaksin. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Dana Punya. Umat sedharma yang berbahagia, mengapa saya memilih topik Dana Punya ini? Ya, karena pada kesempatan ini, pada hari ini adalah sangat baik kita mendiskusikan tentang dana punya ini, karena dana punya ini sejatinya sudah banyak dan sudah diketahui oleh umat kita. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang memiliki keraguan dan kerancuan tentang dana punya ini. Sehingga terjadi sebuah pemahaman di mana dana punya ini dianggap tidak penting. Atau dana punya ini dianggap sebagai kewajiban orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya saja. Sehingga dana punya ini menjadi tidak maksimal dilakukan oleh umat Hindu. Padahal sudah jelas dalam pustaka-pustaka suci semerti kita, Menawa Dharma Sastra, Parasara Dharma Sastra, kitab-kitab Purana, kemudian Niti Sastra, Arta Sastra, Sara Samuscaya, dan seluruh kitab-kitab semerti kita menjelaskan bahwa jika datang zaman Kali Yuga itu, maka yang utama dilakukan adalah melaksanakan dana punya. Karena dalam pembabakan zaman Catur Yuga itu, ketika zaman Kerta Yuga, maka yang utama dilakukan adalah tapa. Maka orang berlomba-lomba melakukan tapa, melakukan Raja Yoga, Raja Guhya, agar bisa mencapai kesadaran dan anugerah Tuhan itu. Ketika zaman Treta Yuga, maka yang utama dilakukan pada saat zaman Treta Yuga ini adalah melakukan
pembelajaran sastra-sastra suci. Pada zaman Trete, orang berlomba-lomba untuk mempelajari sastra-sastra suci, mempelajari teks-teks suci, menajamkan jenana dan pikiran. Ketika zaman Dua Pare, yang utama adalah melakukan yadnya. Ketika zaman Dua Pare ini, orang berlomba-lomba melakukan yadnya. Karena di sini kerajaan-kerajaan sudah besar. Raja, negara sudah pada makmur. Sudah pada sudah siap secara pemerintahan dan sudah stabil. Maka melakukan yadnya lah yang utama. Tetapi di zaman Kali Yuga ini, yang utama dilakukan adalah melakukan dana punya itu. Kenapa dana punya menjadi sesuatu yang utama dilakukan di zaman Kali Yuga? Karena pada zaman Kali Yuga ini, umur manusia itu sangat pendek. Kita tidak bisa memprediksi usia kita ini sampai berapa tahun. Kalau dalam teks-teks sastra suci kita, paling lama orang-orang hidup di zaman Kali Yuga ini adalah 100 tahun. Dan para ahli juga melakukan penelitian-penelitian. Angka harapan hidup manusia setiap tahunnya semakin berkurang. 70 tahun, 60 tahun. Bahkan dalam teks sastra suci kita, ketika akhir yuga umur manusia tidak sampai 40 tahun. Nah, ketika umur kita sangat pendek, umur kita sangat singkat seperti itu, bagaimana cara kita melakukan tapa yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun? Bagaimana kita mempelajari semua sastra suci Weda? Bagaimana kita melakukan yadnya yang besar-besar di tengah kehidupan kita yang serba sulit seperti saat ini? Di tengah kondisi kita, kondisi alam yang tidak menentu dan sumber daya alam yang semakin sedikit. Maka sastra suci kita menyebutkan di zaman Kali Yuga, dana punyalah yang penting dilakukan. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak umat sedharma untuk kembali mempelajari, kembali membahas dan mendiskusikan tentang dana punya ini. Keagungan dana punya ini dalam kehidupan kita. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang disebutkan dalam Santi Parwa. Dharmarta karma moksanam sariram sadanam. Tubuh ini, badan ini adalah alat untuk mencapai dharma, arta, kama, dan moksa. Dharma, arta, kama, moksa adalah tujuan hidup kita. Inilah arta, catur, purusa, arta. 4 yang menjadi tujuan. Arta dalam konteks ini artinya tujuan. Tujuan hidup ini adalah 4 ini. Yang pertama adalah dharma. Dharma artinya melaksanakan kewajiban. Ngemargiang swadharma, manut sesana lan linggih. Menjalankan kewajiban kita sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat kita dan sesuai dengan kedudukan kita atau asrama kita. Dharma dalam hal ini adalah berarti kewajiban, juga berarti melaksanakan sesuatu sesuai dengan petunjuk sastra, sesuai dengan petunjuk kitab suci, sesuai dengan petunjuk
norma-norma dalam kehidupan ini. Maka hidup ke dunia ini yang pertama harus kita lakukan, yang menjadi tujuan kita adalah melaksanakan dharma itu. Dalam kitab Bhagavad Gita sudah jelas disebutkan bahwa lebih baik melaksanakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna, daripada sempurna atau baik melaksanakan kewajiban orang lain. Dalam hal ini maksudnya adalah kita diajak untuk menjalankan kewajiban kita ini dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang profesional. Sangat baik kita bisa melakukan banyak hal, sangat baik kita bisa menguasai banyak hal. Tetapi alangkah tidak baiknya jika kita mengesampingkan atau melalaikan yang menjadi kewajiban kita. Contoh, sebagai seorang siswa atau brahmacari, dharma seorang brahmacari adalah belajar. Ngererah sangnya ngaji sastra. Tetapi ketika seorang brahmacari ini melalaikan dharmanya ini, kemudian untuk melakukan kewajiban di luar asramanya, ya, dalam hal ini adalah misalkan bekerja. Bekerja boleh, tapi bekerja sampai melupakan kewajiban utamanya untuk belajar, itu tidak boleh. Seorang brahmacari harus fokus, lurus menjalankan kewajibannya untuk belajar. Kemudian dia terikat oleh asmara, semara dudu ini. Seorang brahmacari idealnya belum menjadikan semara ini sebagai tujuan utama. Ya. Tetapi kalau terlalu fokus dengan ini kemudian lupa dengan kewajiban belajar, itu baik. Pacaran, anak adik-adik, siswa, mahasiswa, pacaran boleh. Tapi jangan sampai pacaran ini melalaikan tugas utama Anda sebagai seorang brahmacari. Seorang brahmacari harus melakukan dharmanya. Yang kedua adalah guru sevana, melakukan pelayanan kepada guru susrusa. Kepada pacarnya pelayanannya luar biasa. Yang jemput, wih, langsung berangkat. Cing, langsung. Ya belum ada bilang apa, belum pacarnya bilang jemput di mana. Oke, siap berangkat, gitu ya. Tetapi ketika orang tuanya memanggil, Yan, tulungin meme nyampat. Wah, pura-pura tidak mendengar. Loh, tulungin meme mesaiban. Wah, langsung pergi, nabyeng, klieng. Itu yang tidak benar. Keliru itu. Itu menandakan kita sudah melalaikan kewajiban kita. Yang seperti inilah yang disebut dengan orang yang tersesat. Maka dari itu, lakukanlah dharma kita. Lakukanlah kewajiban kita dahulu. Yang kedua, arta. Arta berarti dalam hal ini adalah kekayaan. Kalau sudah melakukan dharma, sudah melakukan kewajiban, sampun mekarya, sampun idedane ngemargia nganemadan swadharma, sudah menjalankan swadharma itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan arta itu. Kekayaan. Arta dalam konteks ini adalah disebut dengan tri boga. Ini yang disebut dengan tri upasedana. Inilah arta yang utama, tri upasedana. Yang mana disebut dengan tri upasedana? Pertama,
boge, yaitu pangan. Kalau sudah bekerja, cukupilah pangan itu yang pertama. Yang kedua, upeboge, sandang, pakaian. Yang terakhir adalah pariboge. Pariboge adalah perumahan. Maka seorang brahmacari nantinya yang akan ingin memasuki masa gerahasta. Nah, niki pada semeton Yowane Kramo Bali, para generasi muda, jika Anda memang sudah menyatakan siap untuk masuk ke zaman masuk ke gerahasta asrama, maka yakinkanlah diri Anda telah melaksanakan, menuntaskan dharma Anda yang pertama sebagai seorang brahmacari. Kejarlah ilmu pengetahuan. Kalau sudah selesai, sudah tamat pembelajaran itu di bangku sekolah, silakan. Jangan sampai tersesat, terjebak oleh api asmara, lupa dan mengabaikan pendidikan itu. Terlalu fokus kita mencari kekayaan sampai meninggalkan tugas utama sebagai pembelajar, itu juga tidak baik. Jika Anda ingin masuk ke masa gerahasta asrama, pastikan diri Anda dulu dharma Anda sudah selesai. Maka ada sebuah dalam primbon Jawa disebutkan, untuk memasuki masa gerahasta, hidup ini akan lengkap, akan bisa mencapai gerahasta itu jika satu sudah memiliki kriya, sudah memiliki pekerjaan. Kriya. Setelah punya kriya, arta. Bisa memiliki penghasilan. Yang ketiga, kriya, arta, kemudian turangga. Turangga ini artinya memiliki kendaraan. Kemudian yang keempat, wisma, rumah. Memiliki rumah, ya diaston rumah nyicil dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah memiliki kriya, arta, turangga, dan wisma, maka sudah siap untuk mencapai atau memiliki yang disebut dengan istri. Nah, maka ini maksudnya apa? Dari primbon Jawa itu kita belajar bahwa untuk menapaki masa berumah tangga itu bukan sekadar untuk nguber kesukaan, kelegaan manah, bukan untuk mengisi nafsu atau seolah urusan cinta saja, bukan, tidak cukup dengan itu saja. Tetapi pastikan diri Anda memiliki kriya itu. Karena itu kewajiban kita. Nanti ketika masuk ke zaman masa gerahasta asrama, maka kita akan memiliki dharma yang baru. Yang disebut dengan dharma sampati, praja, dan rati. Maka dharma kita nanti memasuki gerahasta asrama ini adalah ini. Dharma sampati, praja, dan rati. Pertama adalah selalu melaksanakan dharma itu. Kewajiban kita memasuki zaman rumah tangga itu akan lebih banyak dan lebih berat. Maka kalau kita tidak siapkan diri dengan kriya dan arta, maka kita akan selalu terganggu di sini. Kemudian barulah praja dan rati. Praja itu artinya meneruskan keturunan. Rati adalah membina keharmonisan antar suami istri. Nah niki, maka daripada itu saudara-saudara sekalian, kenapa saya mengawali pemahaman dharma punya ini dari tujuan hidup kita ini? Agar kita benar-benar memiliki pemahaman yang baik
terhadap tujuan hidup kita. Dharma sudah, arta sudah. Arta yang berwujud tri upasedana inilah yang menyangga kehidupan, yang harus diprioritaskan. Nah, sekarang fenomenanya agak berubah. Saya lihat, saya amati orang berlomba-lomba mendapatkan turangga, ya, mau mencari kendaraan mewah, HP mewah, tetapi tri upasedananya diabaikan. Itu juga keliru. Orang berlomba-lomba berwisata ke luar negeri, berwisata ke tempat-tempat yang mewah, yang indah jauh di sana. Kemudian selfie-selfie. Kemudian makan makanan yang mewah, selfie-selfie. Tetapi tri upasedana keluarganya terbengkalai. Panae, anak alite, makannya kurang. Pendidikannya tidak terjamin. Keliru nika. Kita sebagai umat Hindu, mari jika memiliki penghasilan, utamakanlah dulu tri upasedana ini. Karena tri upasedana inilah sumber kemakmuran kita. Niki sampun sane, inilah yang akan membangkitkan, membuka pintu rejeki kita ke depannya. Utamakan. Arta ini tidak semata-mata untuk memenuhi tri upasedana dan juga kekayaan-kekayaan yang lain. Arta ini menurut Sarasamuscaya adalah digunakan untuk 3 hal. Arta, maha, dan dharma karya. Arta ini, kekayaan ini, penghasilan kita ini digunakan untuk menjalankan dharma. Oh, Bin mau balik ke dharma lagi. Tetap dharma nomor 1. Penghasilan kita digunakan pertama untuk dharma kita. Anggen meyadnya, anggen memenuhi napi wastane kewajiban iraga. Ring piana, ring rabi, ring keluarga, ring pekeraman utawi ring masyarakat. Arta digunakan untuk dharma. Arta, maha, dan dharma karya. Yang kedua, arta, maha, dan arta karya.